Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita pada ini sehingga pelajaran kita pada hari ini dapat sebelum mulai pelajaran kali ini silakan pada Waalaikumsalam. Sebelum mulai siapa pada hari ini yang tidak masuk sekolah? Hadir semua? 30 berapa? 35 hadir semua berarti ya. Kemarin yang 2 orang tidak hadir, alhamdulillah hari ini sudah hadir. Berarti sudah sehat ya. Dan 1 orang lagi yang izin sudah selesai dengan keperluan keluarganya. Alhamdulillah. Baik. Sebelum dilanjutkan, ini duduknya sudah sesuai dengan kelompok yang kemarin dibagikan ya? Sudah. Berarti KM tolong ini dibagikan LKPD dan modulnya, silakan. Untuk pembelajaran kita pada hari ini. Orang jadi baik, sudah ya. KPD dan modulnya sudah dipegang oleh masing-masing kelompok. Baik, kita mulai untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita lihat pada slideshow presentasi di depan. Untuk pertemuan kita hari ini masih membahas mengenai kompetensi dasar, mengevaluasi jaringan nirkabel dan mengkonfigurasi jaringan nirkabel dengan indikator ini dapat menyimpulkan kebutuhan dari jaringan nirkabel. Kemudian peserta didik dapat mengecek spesifikasi peralatan dari jaringan nirkabel. Kemudian untuk kompetensi peserta didik dapat konfigurasi jaringan nirkabel. Kemudian peserta didik dapat menguji hasil konfigurasi dari jaringan nirkabel. Jadi ada 4 indikator yang hari ini kita akan laksanakan ya di pembelajaran kita. Oke, selanjutnya tujuannya saja setelah kita mempelajari materi di hari ini diharapkan dalam pengetahuan mengenai jaringan nirkabel sudah mengenai kebutuhan dan dapat spesifikasi dari peralatan jaringan nirkabel yang akan kita gunakan.
Kemudian untuk tujuan praktikumnya diharapkan setelah ini kalian peserta didik diharapkan sudah bisa melakukan konfigurasi atau setting untuk akses point ya, dan mengujinya sampai menguji ke tahap dapat terkoneksi ke jaringan kabel dan bisa connect ke internet. Itu ya, internet ini. Ya baik, itu untuk tujuannya ya, diharapkan sekali lagi pada hari ini Anda sekalian bisa konfigurasi jaringan kabel ya, di mana yang akan dikonfigurasi adalah sebuah akses point ya, dan sekaligus mengujinya sampai bisa terkoneksi ke internet seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, nah sebelum memulai untuk pembelajaran kita, Bapak ini menampilkan terlebih dahulu sebuah gambar, dan Bapak menampilkan terlebih dahulu sebuah gambar. Gambar di depan ini kira-kira apa sih yang dapat kalian tanggapi mengenai gambar yang Bapak tampilkan di depan? Ya, siapa ya? Siapa? Oke, cepat. Siapa? Ricky ya? Ya, Ricky, apa tanggapan Anda mengenai gambar yang tampil di depan? Akses point sebagai penghubung ke beberapa jaringan, ke beberapa device wireless. Oke, kalau menurut gambar ini ya boleh ya, bisa. Oke, bagus. Siapa lagi? Ini dulu ya, siapa nih? Alipia, apa tanggapan Anda mengenai gambar di depan? Wireless komputer bisa terhubung ke internet melalui akses point. Wireless komputer bisa terhubung ke internet melalui akses point. Akses point. Oke. Ini kan di sini ada wireless komputer ya, berarti ini dapat terhubung ke internet, itu maksudnya melalui sebuah akses point. Oke, bagus. Boleh. Siapa lagi tadi yang ngacu? Yang siapa namanya? Putri. Silakan Putri, gimana? Seluruh perangkat wireless bisa terhubung satu sama lain melalui satu akses point. Oke, bagus ya. Jadi ini maksudnya semua perangkat dari sini bisa terhubung ke jaringan melalui akses point. Baik, bagus ya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Terus terima kasih kepada yang telah memaparkan dari pendapatnya ya, mengenai tanggapannya. Terus sekali, jadi ya tuh, untuk gambar di depan ini adalah beberapa device ya yang saling terkoneksi atau dapat terkoneksi ke internet itu melalui sebuah access point ya. Access point itu adalah apa itu access point, yang kita akan bahas bersama ya. Jadi minimal sudah ada gambaran ya mengenai gambar di depan dan mengenai jaringan kabel itu sendiri ya, termasuk kebutuhannya apa saja yang harus ada dalam sebuah jaringan kabel. Baik, selanjutnya kita harus mengetahui dulu apa sih kebutuhan dari sebuah atau perangkat apa saja yang harus ada dari sebuah jaringan kabel itu sendiri. Yang pertama, di sini ada wireless access point itu sendiri ya. Dan yang kedua ada
wireless adapter. Kemudian satu lagi yaitu nah, coba kita bahas satu-satu. Nah, ini adalah apa? Ini apa namanya? Sespoin. Sespoin itu menurut penjelasannya kita ini bisa ada yang bisa menjelaskan lebih tentang sespoin ini. Ya. Nah, pikir lagi. Ini apa Ki? Sespoin. Perangkat yang paling penting dalam jaringan area lokal untuk mengirim dan menerima data. Ada lagi yang lain? Apa itu? First point. Ya, betul apa yang dikatakan oleh ini adalah alat untuk memancarkan dari jaringan wireless atau jaringan kabel itu sendiri. Ya, jadi access point ini nantinya akan menjadi hotspot, bukan hotspot apa? Jaringan yang pusatnya ya, pusat sebuah jaringan yang dimana jaringan tersebut merupakan jaringan kabel atau jaringan wireless. Nanti kita bisa kabel itu melalui yang namanya access point. Jadi kan, misalkan kita punya beberapa device seperti smartphone, laptop, itu bisa terhubung melalui satu buah access point saja. Ini salah satu dari beberapa perangkat yang ada dalam sebuah sistem jaringan nirkabel. Kemudian selanjutnya, nah ini apa nih? Siapa? Siti. Kan. Apa namanya ini? Nama perangkatnya apa? Wireless adapter. Fungsi atau apa ini? Oke, berarti fungsinya adalah untuk menangkap sinyal wireless. Ya. Berarti ini adanya di sisi klien atau pengguna. Oke, bagus. Yang lain ada? Oke, itu ya betul. Jadi untuk wireless adapter ini, jadi ini adalah perangkat yang digunakan di sisi pengguna. Jadi si pengguna bisa terkoneksi ke jaringan kabel dengan menggunakan. Jadi paham ya? Di sini ada access point sebagai pemancar, di sini ada terus adapter sebagai penerima. Itu ya. Jadi sudah ada nih dua perangkat yang bisa saling terhubung. Nah, tapi ada satu perangkat lagi sebagai tambahannya. Di sini ada yang namanya antena eksternal ya, atau antena yang digunakan untuk was. Nah, gimana, ada yang mau menjelaskan mengenai antena eksternal ini? Ayo. Oh, siap. Siapa namanya, Neng? Desi. Oke, silakan Desi, apa itu antena eksternal? Oh, berarti perangkat ini berfungsi sebagai menambah jangkauan pancaran sinyal wirelessnya. Jadi dengan menggunakan antena eksternal ini,
Wah, jaringan adalah satu jaringan kabel jangkauannya bisa menjadi lebih. Oke, bagus. Terima kasih pada tiga orang yang tadi sudah menyampaikan pendapatnya. Sekali lagi tepuk tangan. Bagus ya. Nah, ini tiga komponen ini memang minimal ya. Sebetulnya masih banyak lagi komponen yang bisa atau yang dapat diaplikasikan di jaringan dan kalau itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk lebih detail dan lebih jauhnya silakan kalian bisa mencari literatur sendiri baik itu di internet ataupun di buku yang eh, membahas mengenai jaringan teknologi jaringan berbasis luas pada materi jaringan dan kabel ya. Jadi nanti kalau ini lebih jauh silakan kalian untuk mengeksplor sendiri karena sebetulnya masih banyak ya perangkat-perangkat jaringan nirkabel itu seperti repeater itu berfungsi untuk memperluas jaringan nirkabel ya tapi dengan sebuah alat jadi misalkan alat A di kantor alat B si repeaternya ada di TKJ nah, yang di kantor itu bisa menjadi ada di TKJ dengan alat repeater jadi memperluas juga ya, selain menggunakan antena outdoor seperti itu oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke spesifikasi ya, spesifikasi dari perangkat jaringan nirkabel. Nah, di sini Bapak mencantumkan sebuah spesifikasi untuk perangkat yang akan kita gunakan praktek pada hari ini. Ya. Nah, coba identifikasi mengenai spesifikasi perangkat yang akan kita gunakan. Ya, dengan melihat tampilan yang ada di slideshow. Nah, untuk spesifikasi yang dapat kalian lihat ya mengenai ini kira apa saja yang dapat kalian simpulkan atau dapat kalian tanggapi. Nah, di sini kan banyak ya ada interface, kemudian ada power supply-nya, kemudian ada wireless standar, kemudian ada frekuensinya, kemudian ada signal rate, kemudian ada wireless modenya. Kira yang mana yang dapat kalian lihat atau yang dapat kalian tanggapi? Coba fokus pada frekuensinya. Kemarin kan sudah pernah ya bahas di pertemuan yang sebelumnya mengenai gelombang radio, mengenai frekuensi. Coba itu dilihat. Lihat frekuensinya. Frekuensi yang digunakan berapa frekuensinya? 2,4 ya. Nah, kita tahu kan kalau frekuensi jaringan kabel itu ada beberapa ya. Pertama adalah yang 2,4, kemudian kedua adalah yang 5, 3, 13. Ya, kan? Bisa lupa. Oke, yang kita gunakan di sini frekuensinya adalah frekuensi 2,4 GHz. Nah, frekuensi 2,4 GHz ini memiliki kecepatan sampai berapa paling maksimal? 300 bit per second. Nah, itu adanya pada signal rate yang 11M ya. Kita tahu kan kalau 11D, 11G, 11M itu memiliki kecepatan maksimal yang beda-beda. Nah, di sini yang paling terbaru atau yang paling canggih yang diterapkan oleh access point ini adalah teknologi signal rate-nya 11M.
sampai 300 megabit per detik. Megabit ya, 300 megabit per detik. Nah, teknologi yang paling terbaru itu ada di teknologi 11AX. Saya cari ya. Kalau 11N itu sampai 300 megabit per detik. Nah, sedangkan ada yang paling baru adalah 11AX atau teknologi Wi-Fi 6. Itu bisa sampai berapa kecepatannya? Jadi kalian bisa bayangkan dengan jaringan berkabel dan tanpa kabel itu bisa sampai ke 300 megabit per detik saja kan sudah cepat. Apalagi ini teknologi yang terbaru 11AX itu bisa sampai berapa? Kalau tidak salah satuannya bisa sampai Gbps. Gigabit per detik. Dan harga perangkatnya juga tentu tidak murah ya. Kemarin Bapak beli untuk keperluan di tata usaha itu sekitar 1 juta untuk satu buah sesuatu. Apa itu bisa mahal? Karena teknologi yang digunakannya teknologi sudah Jadi cari ya itu tugasnya untuk mencari silakan mengenai Wi-Fi 11AX Wi-Fi 6 terkenal saat ini. Oke, udah. Dari bahasan-bahasan tadi ya itu di modul sudah ada dan di LKPD tolong dituliskan mengenai tugas-tugas atau mengenai berita-berita yang ada di LKPD tersebut. Ya, dimulai dari tanggapan kalian mengenai gambar tadi yang pertama, di situ juga sudah tercantumkan gambarnya. Kemudian mengenai apa lagi? Oke. Nama-nama perangkat yang minimal harus ada pada sebuah jaringan kabel. Yang kemudian yang ketiga, ya spesifikasi yang kalian ketahui yang sudah kalian lihat itu ditulis kembali di LKPD ya spesifikasinya. Oke, jelas ya? Boleh permisi dulu LKPD-nya menunggu. Bapak kasih waktu 5 menit ya sebelum kita persiapan ke praktek untuk mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Ya, dalam hal ini kita akan men-setting atau mengkonfigurasi sebuah akses point dari mulai di set sampai ke dapat digunakan oleh user. Nah itu kan yang dulu satu orang ya, terus satu orang untuk mengkonfigurasi akses point-nya. Oke, tahap pertama ini untuk distrik yang sebenarnya sudah dicolok semua ya sudah dikoneksikan ke sumber listrik dan posisinya on. On. Sambil dibuka di modul juga ada itu untuk langkah-langkahnya. Nah, buat teman-teman untuk topologi yang digunakan adalah topologi seperti ini. Topologi yang digunakan adalah topologi seperti ini. Jadi kita dari router kita adanya di ruang server. Kemudian modem juga adanya di ruang server. Jadi yang sudah ada di sini adalah yang keluar dari router. Jadi ini semua adalah kabel-kabel yang keluar dari router ya. Jadi kita fokus pada yang kita cari. Jadi dari akses ini, PC dan ada yang itu smartphone ya.
Jadi sesuai ini visinya yang kalian ada di depan, kemudian tabletnya gunakan handphone kalian masing-masing. Nah, itu ya, itu. Boleh dimulai? Ya, langkah pertama adalah di reset. Ya, lihat di modul, cara risetnya bagaimana. Nah, kan tadi udah ya. Jadi eh, tahapan riset ini tinggal dicolok di belakangnya, ya. Tapi saya tidak dalam kondisi jalan. Oh, 5 detik, maka si lampu yang di depan akan berkedip. Setelah berkedip, dilepaskan, tunggu beberapa saat. Oke. Itu sudah ya, sudah di reset. Kemudian yang di belakangnya sudah dicolokin, dicolokin tadinya di kabelan, colokkan ke internet yang ada di belakang access point. Internetnya dicolok, kemudian yang lagi dimasukkan ke CPU di belakangnya. Ada kan konektor kabelan. Oke. Kayak coba Bapak sambil berkeliling ya. Ini udah si access point-nya. Ini access point-nya udah ya. Nah, access point-nya udah. Udah, oke, udah. Oke, baik, sudah semua ya. Baik, langkah selanjutnya sekarang sebelum ke ini ada langkah satu lagi yang ini tidak semuanya ya, tapi kadang-kadang suka ada di jaringan nirkabel, di jaringan apa di control panel di untuk menyeting IP gimana? Change adapter setting. Nah itu harus di automatically kan, jangan di setting manual IP-nya. Coba dibuka dulu. Di control panel di level bukan control panel ya. Ini control panel di sini ada level setting sampel. Kita masuk ke change adapter setting. Ini dalam bentuk ini. Nah, itu yang murah kalau salah. Yang lain di kanan seperti kemudian yang tidak dipakai ini dulu ke nanti ada alternatif itu. Nah, yang ini banyak nanti di jaringannya ini sudah alternatif jadi intinya jangan menggunakan kaki manual. Nah, belajar kan itu ya.
Mana yang mudah? Coba dikasih tahu. Baca pernah itu diajar. Ini mau lagi. Yang udah buka browser, buka Google Chrome. Kita lanjutkan. Semuanya buka Google Chrome. Tahu kan Google Chrome? Browser. Silakan dibuka. Boleh buka? Coba ketik TP-Link. Bukan, tplink.ap.net. Di belakang sini ya spesifikasinya untuk mengkonfigurasi dari
Akses point ini caranya itu diketik di browser di address barnya tplink.ap.net. Itu mah tplink itu tambah banget. tplink.ap.net muncul seperti itu kan, bisa tplink.ap.net. Address bar, di search. Oh, address bar yang atas. Wah, tplink.ap.net. Muncul seperti ini. Coba dicek Bapak satu-satu. Hmm? Nah, ini mana internet CPU yang dipakai nih? Kabel ini kemana? Mana? Salah udah ini tuh. Ini kabelnya. Coba di telusur. Lu kabel nu dia teh mana? Hmm? Betul ini kabelnya. Coba dicek lagi. Bisa? Saya? Bisa? Belum? Oh. Oke, lumayan ya. Ini sampai jam berapa? Ini udah ya. Oke, bagus. Ini udah. Oke, bagus. Oke, ya, nanti ke sana. Udah? Oke, bagus.
Ini udah. Ada semua? Udah semua ya? Semua sudah tampil login panelnya ya dari konfigurasi dari Asus Point ini. Sudah tampil ya? Nah, berarti sekarang sudah tahu caranya ya.
cara untuk membuka login panel dari sebuah satelit. Ini nanti akan dipakai di pelajaran hewan, AIJ, ASJ, ya. Nanti akan misalnya juga aksesoris. Jadi kalian sudah tahu. Mas lainnya bisa. Kalian tahu ya. Nama masuk. Dan selanjutnya di sini ada sebenarnya di sini dengan login. Kemudian passwordnya juga kecil semua. Setelah itu diklik login. Diklik login ya. Setelah memasukkan username admin, kemudian passwordnya admin, itu klik login. Udah? Jalannya seperti apa? Oke, tunggu dulu ya. Kita klik next. Maka akan muncul pilihan thanks for password. Jadi ini fungsinya kalau kita mau merubah admin tadi, supaya tidak bisa berubah, itu baru checklist. Ya, kalau untuk saat ini kita biarkan saja di sini. Jadi password bagian dan passwordnya adalah admin. Klik next lagi. Nah, baru akan itu pilihan seperti yang di depan. Nah, kita pilih modenya. Mode yang digunakan adalah mode akses. Pilih pada akses point. Kita belum tanda pilih pada akses point. Nah, setelah itu next lagi. Wireless name, wireless name. Nah, itu diisi dengan inisial dari masing-masing kelompok. Ya, atau nama kelompok saja. Ini kan dia. Halaman terakhir di APBD ada praktek hewan underscore nomor kelompok. Ya, praktek hewan underscore nama atau inisial masing-masing dari anggota kelompok. Misalkan kamu Putri, Aditya, dan selanjutnya saya praktek hewan underscore atau nama salah satu anggota di depan. Praktek hewan underscore nama ketuanya boleh. Praktek hewan underscore nama kelompok, nama ketua kelompok. Riki misalkan gitu ya. Nah ya, semuanya bisa lebih. Jadi sekarang di bawahnya ada wireless password ya. Nah, sesuai yang telah kita pelajari kemarin, itu standar temannya kita gunakan yang BPA 2 SK ya.
BPA 2 PSK dengan paspornya SMK bisa. SMK bisa hebat. Huruf kecil semua tanpa spasi. SMK bisa hebat. Ya, sudah. Ada kendala? Dia bisa mengikuti. Setelah itu klik next. Klik next. Nah, kita gunakan saja yang otomatis smart IP. IP yang diberikan router itu putus, ada yang akan menggunakan IP yang berasal dari router itu sendiri. Kita gunakan smart IP. Nah, kita klik next lagi. Hadir seperti yang di sini. Nah, kalau sudah klik finish. Selesai. Klik ini sudah selesai. Siapa yang masih belum? Itulah langkah-langkah untuk mengkonfigurasi sebuah access point. Ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti dan bisa dipraktekkannya nanti secara mandiri. Nah, yang mau ditanyakan dulu. Kayaknya terlalu jelas ya. Jadi tidak ada yang mau bertanya. Jelas ya, berarti oke. Pakai tahap itu semuanya sudah bisa. Bisa belum? Oke. Baik, nanti kita buktikan dengan ujian praktek ya. Ini nanti di akhir ada tes atau ujian soal evaluasi. Tidak. Sekarang kita ke indikator selanjutnya yaitu untuk menguji hasil konfigurasi ya. Langkahnya yaitu nah sebelum ke situ ini gini dulu yang koneksi ke PC itu diganti. Jadi sekarang si asal poinnya di kabel koneksi yang digunakan disebut diganti dengan kabel internet yang dari atas. Nah, kita bisa terhubung ke internet. Nah, ini yang disebut dari atas kan internet dari atas. Oke, sekarang di sini. Di atas. Dari atas itu kalau internet. Itu tadi oh ya, ini bisa disebut dulu dari sini. Ya, yang pasti. Dicolok ke kalau sudah
Baik, sebentar Bapak berkeliling dulu. Mana? Sudah ya, udah hijau. Ini gimana? Udah hijau? Oke, bagus. Udah hijau ya. Ini gimana? Udah hijau. Ini gimana? Oke. Ini hijau juga. Yang ini udah hijau. Juga udah hijau ya. Ini. Oke. Oke. Hijau juga ini. Oke. Oke, baik semuanya sudah hijau. Sekarang kita masuk ke tahapan untuk uji coba hasil dari konfigurasi. Sekarang kita buka smartphone-nya. Baru boleh buka smartphone. Oke. Nah, coba di smartphone itu nyalakan wifi, nyalakan wifi dan koneksikan ke akses point yang telah kalian konfigurasi tadi. Ada nggak namanya? Nah, soalnya dengan password yang tadi SMK bisa hebat. Koneksikan. Sudah passwordnya dan hasilnya adalah seperti ini. Belum tidak? Coba sekarang browser dan paket datanya dimatikan ya. Jadi kita pada ke jaringan nirkabel. Apa?
Baik, terhubung ya, sudah sukses. Nah, coba sambil dicoba, sambil mengisi LKPD, silakan. Jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Silakan sambil diisi ya KPD-nya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Silakan, ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang tadi telah kalian dapatkan. Coba. Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya silakan. Ini dalam tahap konfigurasi ini dan pengertiannya sudah dilakukan ya, dan sudah sukses. Yo. Baik, ada kelompok yang akan menampilkan mengenai resume kita pembelajaran pada hari ini. Kelompok siapa? Kelompok Alifia, silakan kelompok Alifia boleh. Silakan tolong yang lainnya didengarkan kelompok Alifia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pembelajaran hari ini yang telah Bapak sampaikan. Berdasarkan gambar demonstrasi yang dilihat di atas, pengamatan kita seluruh perangkat kelas bisa terhubung satu sama lain dengan media aksesoris menggunakan untuk membangun sebuah jaringan yang kabel, maka dibutuhkan beberapa perangkat jaringan. Nama perangkat dan fungsi dari masing-masing perangkat. Satu, wireless access point. Perangkat ini berfungsi untuk mengirim atau menerima data tersebut dari adapter wireless. Dua, wireless adapter. Perangkat ini digunakan untuk menangkap sinyal wireless dan digunakan untuk komputer pengguna. Tiga, antena eksternal. Perangkat ini digunakan untuk menambah jangkauan pancaran sinyal wireless. Dalam mempelajari mengenai perangkat jaringan yang kabel, tuliskan spesifikasi dari perangkat jaringan yang digunakan pada saat praktik konfigurasi perangkat jaringan yang kabel. Hardware features, interface, button, external power supply, wireless standard, dimension, antena wireless features, frekuensi 2,4 GHz, signal rate 11 M, untuk 300 Mbps, dynamic, wireless modus, wireless security. Tuliskan langkah-langkah konfigurasi mengubah nama wireless dan kata sandi wireless perangkat jaringan access point TPLI. Satu, hubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi
Wi-Fi dengan cara menyambungkan ke jaringan internet dari data login SSID dan password Wi-Fi TP-Link tersebut. Dua, setelah terhubung ke internet, buka IP address router di browser. Tiga, setelah halaman login muncul, tinggal login saja dengan menggunakan salah satu dari dua data login. Empat, langkah berikutnya pada cara ganti password Wi-Fi TP-Link adalah dengan mengubah password modem. Lima, setelah menggunakan password baru, lanjutkan dengan scroll ke bawah sampai menemukan tombol klik tombol untuk menyimpan perubahan. Setelah kelima langkah cara ganti password Wi-Fi TP-Link di atas selesai melakukan, berarti password TP-Link sudah terganti dengan alamat pilihanmu. Selanjutnya, kamu bisa login ke SSID Wi-Fi menggunakan password baru tersebut. Setelah melakukan konfigurasi dari unit kabel, tuliskan langkah untuk kemudian hasil konfigurasi akses point. Satu, cek menggunakan tablet apakah nama SSID sudah terbaca pada tablet. Dua, koneksikan pada nama jaringan yang telah dikonfigurasi di sini nama SSID-nya. Kemudian masukkan passwordnya. Apabila berhasil, maka tablet akan terkoneksi ke internet melalui jaringan kabel yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Kesimpulannya, setiap perangkat akses point itu bisa disesuaikan nama wireless dan passwordnya sesuai keinginan. Ada yang mau bertanya kelompoknya? Jelas ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kelompok yang akan presentasi. Baik, silakan kelompoknya Pak Is ya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pak Is akan mempresentasikan lembar kerja yang telah kami kerjakan. Dengan kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fadli yang pada saya siswa yang menjadi jembatan sebagai untuk divers lainnya. Untuk membangun sebuah jaringan nirkabel maka dibutuhkan beberapa perangkat jaringan. Tuliskan nama perangkat dan fungsi dari masing-masing perangkat tersebut pada tombol ini. Akses point mengizinkan atau menolak perangkat untuk terhubung.
terhubung dengan jaringan lokal yang sama. Penghubung antar jaringan, penyebar sinyal. 2. Router, menghubungkan perangkat ke jaringan internet. 3. Modem, mengubah sinyal analog ke sinyal digital sehingga dapat tersambung pada jaringan internet. 4. PC dan tablet, menerima saluran jaringan internet dari router untuk menjalankan proses pemrograman. Setelah mempelajari mengenai perangkat jaringan nirkabel, spesifikasi dari perangkat konfigurasi perangkat jaringan nirkabel. Wireless setting, operation mode, access point, wireless channel, auto, wireless P1 underscore PDF, wireless security mode, wireless network, SMK bisa ya Pak. Unscripted, default access, HTTP, link AP, titik net, tipe, smart Tuliskan langkah-langkah konfigurasi mengubah nama wireless dan kata sandi wireless perangkat jaringan akses point TP-Link WA801MD. A. Koneksikan akses point ke sumber listrik. Riset terlebih dahulu dengan menggunakan tombol reset, sambungkan kabel lalu dari besi ke akses point. B. Buka browser. Ketik pada adres bar TP-Link wifi.net, masukkan username dan password, masukkan kode setup, next, pilih akses list, next. C. Masukkan nama wireless yang diinginkan, pilih jenis security, PPA2 versi dan isi wireless passwordnya, klik next. D. Selanjutnya pilih smart ID, DHCP, klik next, klik finish dan selesai. Setelah melakukan konfigurasi jaringan kabel, tuliskan langkah-langkah untuk kemudian hasil konfigurasi akses point TP-Link TLWA801MD. 1. Cek menggunakan tablet apakah SSID sudah terbaca pada tablet. 2. Koneksikan pada nama jaringan yang telah dikonfigurasikan sebelumnya, kemudian masukkan passwordnya. 3. Apabila berhasil, tablet akan terkoneksi pada internet melalui jaringan kabel yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Kesimpulan pada pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa hari ini kita mempelajari kebutuhan perangkat jaringan kabel, memahami spesifikasi peralatan jaringan kabel, membuat konfigurasi jaringan kabel dan menguji hasil konfigurasi jaringan kabel. Sekian presentasi dari kelompok kami ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan pengisian dan pengerjaannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi. Sekali lagi kasih tepuk tangan dulu. Baik, karena waktu kita juga terbatas ya, sudah habis. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau bertanya dulu? Kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti Bapak minta kepada beberapa orang di sini untuk menyimpulkan ya terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulannya? Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo. Ayo siapa? Yo, Bapak minta kesimpulannya dari siswa-siswi Anda sekalian yang tadi. Yang tadi di presentasi aja. Ya, kesimpulannya ada di situ. Siapa yang mau?
Boleh, silakan. Setiap perangkat akses point itu bisa disesuaikan nama wireless dan passwordnya dengan sesuai keinginan kita. Oke, baik. Itu kesimpulan dari hasil konfigurasi ya. Oke, ada lagi kesimpulan yang lain? Ayo. Yuk, kesimpulannya kita hari ini belajar apa saja? Tadi kan dari awal ada apa mengenai perangkat jaringan ya apa saja, kemudian mengenai spesifikasi, kemudian mengenai konfigurasi, dan yang terakhir adalah pengujian. Lagi kalau tidak lagi ya Bapak cukupkan. Yo, Silver Queen ini menunggu. Mana tadi tuh? Udah cukup ya. Jadi bagus tadi kalau kesimpulan dari Bapak ya pada hari ini kita belajar mengenai apa itu perangkat dari jaringan kabel yang spesifikasinya yang tadi kita sudah ketahui dan kita pelajari bersama, kemudian cara untuk mengkonfigurasi dari sebuah akses point, kemudian cara menguji dari koneksi jaringan wirelessnya. Ya, di mana pada akses point itu kita bisa sesuaikan namanya dengan sesuai keinginan kita dan passwordnya juga sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu mungkin kesimpulan yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk soal tes evaluasi ya, silakan untuk kalian untuk membagikan. Ya, tapi itu bisa dikerjakan nanti ya. Untuk soal evaluasi bisa dikerjakan nanti. Untuk sekarang LKPD-nya tolong dikumpulkan. Silakan kalian untuk mengumpulkan LKPD-nya. Oke, sambil kalian mengumpulkan LKPD, tolong didengarkan ini untuk rencana pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pada jaringan nirkabel. Ya. Kemudian cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada jaringan nirkabel. Seperti tadi ya, itu misalkan kita tidak bisa connect ke jaringan nirkabelnya, atau misalkan passwordnya salah wae, atau misalkan ketika sudah connect tapi masih tidak ada koneksi internet. Nah, itu kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Itu kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Kita tetap diberikan kesempatan. Ya, dan untuk materi yang selanjutnya itu tolong dipelajari terlebih dahulu ya, mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pada jaringan kabel. Silakan untuk dipelajari dulu ya, mau itu di buku, mau itu di sumber internet atau yang lainnya silakan ya. Pokoknya pelajari tentang masalah-masalah yang ada pada jaringan. Baik, terima kasih untuk mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan dan tidak ada lagi yang mau disampaikan, sekian kepada KM untuk menutup atau mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas pembelajaran kita pada hari ini ya, kondusif, tidak ada permasalahan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan jangan lupa selalu tetap bahagia. Baik, yang terakhir mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.